Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Pada kesempatan hari ini, Ibu sangat senang sekali karena Ibu bisa berada di kelas 12 IPS 12 IPS 1, di mana Ibu juga baru pertama kali bertatap muka dengan kalian semuanya. Maka di sini Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Astri, biasa dipanggil dengan Ibu Astri. Di sini Ibu akan memberikan layanan kepada kalian semua, ya, layanan bimbingan konseling. Ya, karena layanan bimbingan konseling itu sangat banyak, di sini Ibu akan memberikan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Sebelumnya sudah ada yang mengetahui apa itu layanan informasi atau ada yang sudah mendengar? Oke, baik. Nah, bahwasanya layanan informasi adalah sebuah layanan bimbingan konseling untuk memberikan pemahaman kepada kalian ya, peserta didik. Misalnya mungkin kalian belum tahu menjadi lebih tahu ya, karena setelah kalian mendapatkan layanan informasi ini, kalian menjadi tahu apa saja hal yang nantinya akan disampaikan, kurang lebihnya seperti itu ya. Misal kita mendapatkan layanan informasi itu sangat banyak sekali. Kita bisa mendapatkan layanan informasi dari orang atau informasi dari media sosial atau berita dan lainnya ya. Yang lagi booming saat ini tentang COVID ya. Nah, misalnya ada berita tentang COVID. Jumlah pasien COVID-19 saat ini sudah mencapai belasan ribu. Nah, kita udah mengetahui sekarang jumlah pasiennya sudah segini, belasan ribu ya, contoh seperti itu. Nah, itu termasuk informasi. Nah, lalu informasi dari orang, misalnya dari teman ya. Kita mau mengendarai motor, tiba-tiba teman lewat. Hati-hati, di situ ada polisi banyak memeriksa perlengkapan inian, surat-surat. Nah, di sini itu termasuk layanan termasuk informasi dari orang tersebut ya. Jadinya kita tahu bahwasanya di sana ada ada polisi. Ya, maka dari itu kita harus mempersiapkan surat-surat atau memakai helm dan segala macam. Ya, itu termasuk informasi banyak ya, informasi lainnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan layanan informasi kepada kalian semua, yaitu tentang layanan informasi kedisiplinan belajar siswa di dalam sekolah. Kenapa Ibu mengambil kedisiplinan belajar di sekolah? Nah, karena Ibu merasa bahwa masih banyak dari kita yang belum mengetahui apa itu arti kedisiplinan. Nah, sebenarnya kedisiplinan ini untuk siapa sih? Untuk orang lain atau untuk siapa? Ya, bahwasanya kedisiplinan itu untuk kita, untuk diri kita sendiri, ya. Contoh misalnya kedisiplinan dalam tugas. Nah, jika kita mengerjakan tugas dengan baik, dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, nah kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jika kita tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak tidak bersungguh-sungguh, apa yang terjadi? Sehingga kita mendapatkan nilai yang jelek ya, yang kurang bagus. Nah, itu kita merasa rugi ya. Rugi karena dalam kedisiplinan mengerjakan tugasnya itu tidak masih lalai ya. Maka dari itu kedisiplinan dalam tugas itu sangat penting ya. Nah, itu termasuk dengan informasi kedisiplinan terhadap tugas. Lalu kedisiplinan dalam waktu. Nah, banyak di Indonesia atau dari kita ya, dari lingkungan kita ini, misalnya kita janjiannya jam berapa, datangnya jam berapa.
itulah orang Indonesia. Ya, disebut jam ngaret. Kenapa seperti itu? Nah, kedisiplinan waktu ini sangat penting ternyata untuk kita. Kalau misalnya ya, misal anak-anak ya, datang ke sekolah, waktunya jam berapa? Jam 7. Ya, jam 7 teng itu sudah di sekolah. Nah, kalau misalnya kalian terlambat 15 menit, apa yang terjadi? Ya, kalian mendapatkan sanksi, hukuman, atau membaca apa tuh? Surat-surat ya, misalnya ya, seperti itu ya contoh. Nah, siapa yang rugi? Diri kita sendiri, ya. Maka dari itu kedisiplinan waktu ini sangat penting, ya. Ada orang lain bilang bahwa waktu adalah uang. Ya, betul sekali itu, waktu adalah uang. Kalau misalnya kita telah sedikit, kita nggak tahu tuh apa yang terjadi. Apakah rezeki kita itu tadi sudah kelewat? Misalnya rezeki kita ada di situ, tapi kita datangnya jam berapa? Jam 10. Wah, kita sudah kelewat tuh rezeki kita. Nah, itu disebut dengan rezeki dipatok ayam. Ya, maka dari itu anak-anak semuanya harus disiplin dalam waktu. Kalau misalnya kita nggak disiplin dalam waktu, kita akan sia-sia ya. Sudah membuang waktu yang tidak berguna. Ya. Nah, di sini kelas 12 IPS 1 di mana dikit lagi anak-anak semua sebentar lagi ya akan mengikuti proses ujian ya, dimana proses ujian ini Ibu meminta kepada kalian semua untuk mengerjakan dengan disiplin ya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya, karena dengan kita mengerjakan ujian dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, itu akan membawa dampak yang lebih baik, justru mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah, dengan kita disiplin dalam berbagai hal, dalam berbagai waktu, tugas maupun hal lainnya, nah itu bisa membawa kita ke dalam kesuksesan. Nah, Ibu mau anak-anak 12 IPS 1 ini bisa disiplin terhadap hal-hal tertentu ya. Oke, baik anak-anak semuanya, karena waktunya sedikit lagi sudah mau selesai, Ibu rasa Ibu akhiri dulu ya sampai sini. Nah, semoga layanan informasi yang sudah Ibu Asri sampaikan kepada anak-anak semuanya bisa membawa dampak yang lebih baik untuk kedepannya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.